元觉大师，赶紧将妖僧正法！为何你又会在这幻境中干预啊？Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Donghua Xiaobai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan. Setelah melakukan pertarungan sengit, Xiaobai dalam sekejap mampu mengalahkan seorang ketua sekte. 区区渡劫起修为，如何能？老夫只好替令尊好好教育一番。哼，那我就陪你好好玩玩。Seketika anaknya pun bereaksi dan menuduh Xiaobai ini adalah orang jahat, di mana Xiaobai telah melakukan pembantaian pada ketua sekte di puncak Gunung Tao. 大伯，你怎么样？敢杀丹宗长老，还有没有王法？ Namun tuduhan barusan disangkal oleh seorang praktisi yang dia ini merupakan ketua dari pertemuan di tempat ini. Dia membalikan semua ucapan dari Lingsu yang mana kesalahan yang sebenarnya itu telah dilakukan oleh dirinya beserta ayahnya yang diketahui. Dia telah melakukan pembantaian pada penjaga gerbang di tempat ini. Tindakan itu tentulah melanggar aturan dari puncak Tao, karena ketika pertemuan ini akan dilakukan, ternyata dirinya telah menginstruksikan untuk memperketat tempat ini. Namun tanpa diduga ayah dan anak ini malahan melanggar aturan tersebut, yang pasti sang ketua pun langsung menghukumnya. 圣子，你不能处置我。 Setelah selesai, Xiaobai pun pergi dari tempat tersebut. Xin kemudian berpindah di Paviliun Jibao, di mana hari ini merupakan hari di mana pelelangan akan segera dimulai. Xiaobai juga tak ketinggalan untuk segera melihat mengenai barang yang ia jual. Tapi tak disangka di sana ia bertemu dengan seniornya. 师弟， Dia menceritakan kalau semua seniornya saat ini telah terpisah. Senior tetua atau Yunbing dan senior ketiga itu telah pergi ke Cina Selatan. Senior keempat menuju ke Laut Cina Timur, dan untuk senior kelima dan senior kedua, dia nampaknya tak mengetahui tujuan dari mereka. Yang sudahlah pasti semua pergerakan senior Xiaobai itu dipicu dari sebuah berita yang ada di tangannya. Dan di sana sang senior mengatakan mengenai rencana selanjutnya Xiaobai. Xiaobai mengatakan kalau dia akan pergi ke Gurun Barat, yakni ingin menyelamatkan si botak yang telah terkena fitnah. Mendengar tujuan Xiaobai, tentu saja sang senior menjadi penasaran nih. Dia tahu betul kalau tempat itu dikenal dengan tempat yang damai. Tapi kenapa ada kejahatan semacam ini yang terjadi di sana? Xiaobai mengira hukuman yang menjerat si botak nampaknya ingin memperbaiki reputasi dari Gurun Barat, yaitu menghukum si botak di depan umum. Namun sang senior menyangkalnya kalau hal tersebut tidak akan dilakukan. Ia mengira hukuman yang biasa dilakukan di Gurun Barat itu dengan cara memasukkan seorang kriminal pada sebuah cermin emas. Hukuman jenis ini ternyata baru pertama kali Xiaobai ketahui. Ia jelas saja menjadi penasaran nih mengenai hukuman apa yang akan diterima oleh si botak di Gurun Barat. Sebelum pergi, sang senior pun berpesan untuk terus berhati-hati karena dunia susah untuk diprediksi. Di pelelangan ternyata kini sudah masuk pada barang terakhir. Sang ketua menyebutkan kalau barang terakhir ini merupakan sebuah armor yang sangat kuat. Bahkan ketahanan armornya bisa menahan dari ranah Mahayana. Dan untuk harganya ia memulai dengan harga 5 juta batu roh. 此甲最高能抵御大乘期的攻击，起拍价500万极品灵石。
Awalnya orang-orang di tempat itu terus melakukan penawaran. Namun sayang seorang wanita langsung saja menyebutkan penawaran tertinggi yang membuat semua orang pun terdiam. 700万1500万。 Ya, dikarenakan sudah tak ada yang menawarnya, jadi armor ini pun terjual dengan harga 15 juta batu roh. Ternyata tujuan wanita ini sebenarnya tidaklah tertarik dengan armor tersebut. Hanya saja ia tak mau kalau armor langka ini berada di tangan orang lain. 快敲锤，别浪费本宫时间。 1500万极品灵石3次，恭喜灵国。 Setelah pelelangan selesai, Xiaobai kemudian menghampiri sang ketua lelang. Ia langsung saja menerima semua batu roh dari penjualan barang miliknya dan langsung pergi dari sana. 聚宝阁今日赚得盆满钵满，若有需要，我们聚宝阁愿意鼎力相助。 Namun tepat saat itu sang wanita pun menanyakan terkait juru lelang yang apakah telah bekerja sama dengan Xiaobai. Ia nampaknya sangat kesal karena Xiaobai telah menjual sebuah armor wanita yang menurutnya hal itu merupakan tindakan yang sangat bodoh. Oleh sebab itu ketika Xiaobai nanti memasuki wilayahnya, maka Xiaobai harus mengikuti aturannya. 就得按本宫的规矩办事。 Singkat cerita, Xiaobai kemudian melakukan sebuah perjalanan panjang, tentu saja tujuannya kali ini, yakni menuju ke Gurun Barat. Tak lama Xiaobai pun akhirnya sampai. Sebelum masuk, dia kemudian bertemu dengan seorang teman lama. Ia mengatakan kalau saja Xiaobai terlambat 2 hari saja, maka si botak akan tamat. Karena si botak beserta Sumier saat ini dimasukkan pada sebuah cermin emas untuk menerima sebuah hukuman. Dikatakan dunia cermin emas itu sebuah dunia lain atau tepatnya dunia ilusi, yang mana ketika memasukinya maka orang tersebut akan mengalami penyiksaan. Xiaobai tentu saja tak tinggal diam. Ia tentu saja mulai bergerak untuk menyelamatkan si botak. 愚兄放心去，我在此看着了望。 Dan benar saja, di dalam gerbang Gunung Barat, di sana terlihat si botak dan Sumier yang siap untuk masuk kepada cermin emas. Songjong sebagai salah satu tetua kemudian memerintahkan untuk segera memasukkan kedua orang ini pada cerminnya. Dikatakan setiap orang yang memasukinya, maka ingatan mereka juga akan menghilang. Dan setelah keduanya masuk, maka dilanjutkan dengan Xiaobai yang juga masuk ke dalamnya. Setelah sampai, identitas dan penampilan mereka pun berubah. 我怎么变成了这副模样？ Menurut si botak, mereka ini tengah memasuki dunia ilusi yang perlahan semua ingatan di masa lalu itu akan segera menghilang. Dan untuk melewati hukuman ini, mereka diharuskan melewati semua ujiannya. Si botak menyarankan pada Sumier untuk mengikutinya karena dia pasti akan melindunginya. Di sana Xiaobai akhirnya muncul, namun dengan kultivasinya, ia tidaklah terpengaruh dari pengaturan cermin ini. Dia langsung saja mencari semua informasi dari si botak dan juga Sumier di tempat ini guys. Tentu saja, Xiaobai pun merasa penasaran mengenai hukuman apa yang akan diterima mereka berdua. Ternyata identitas Sumier berubah menjadi seorang pelayan dan si botak berubah menjadi seorang tuan muda. 一个死丫头，就是这么伺候主子的。 Di malam harinya, seorang pelayan mengingatkan kalau esok hari akan diadakan sebuah ujian untuk si botak. Tak lama Xiaobai pun datang dan mengatakan kalau dia ini pastinya akan melindunginya. Selain itu, dia juga akan melihat hukuman macam apa yang akan terjadi pada si botak di dunia ini. Tepat di saat itu Xiaobai kemudian merasakan adanya seseorang yang datang ke sini. Ternyata itu adalah sang tetua kemarin beserta anak buahnya. Ternyata Songjong ini merupakan dalang di balik hukuman si botak. Dia sebenarnya telah menjebak si botak karena dia sebenarnya menginginkan Sumier untuk menjadi pasangannya. Langsung saja keesokan harinya anak buah Songjong itu lantas melakukan penculikan pada Sumier. Beruntung di saat itu ada Xiaobai yang dengan sigap langsung menyelamatkannya. 强抢良家妇女，
出来受死！ Xiao Bai mengerti kalau semua orang di tempat ini adalah orang biasa. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk melakukan baku hantamnya. Dalam sekejap si gendut berhasil dikalahkan dan Xiao Bai pun membawa Sumier pergi. Baru saja masalah Sumier selesai, kali ini giliran masalah dari si botak yang mulai muncul. Di mana si botak akan dijadikan seorang jenderal untuk menjaga perbatasan dari kerajaannya. Xiao Bai tahu betul kalau semua rencana ini merupakan rencana Songjong yang kini telah menyamar menjadi penasihat raja. Namun meski begitu Xiao Bai tak lantas bergerak dan akan mengikuti semua rencananya. Singkat cerita si botak pun telah sampai dan langsung menjadi jenderal. Tak lama muncullah seorang prajurit yang melaporkan kalau di sana telah muncul sekelompok wanita yang ingin menemui jenderal. Xiao Bai tahu betul kalau salah satu dari mereka terlihat menanam sebuah jebakan pada si botak. Kali ini Xiao Bai tak tinggal diam dan langsung menghentikannya. Tapi sayang, kekuatannya membuat tempat tersebut menjadi kebakaran. Sehingga kejadian tersebut membuat si botak pun dituduh telah melakukan sebuah pemberontakan. Yang akhirnya ia pun dihukum dan dijebloskan pada sebuah penjara. Dan ya, semua ini tentu saja ulah dari Songjong guys. Karena dia menginginkan si botak untuk dijauhkan dengan Sumier. Yang nantinya Sumier akan dijadikan pasangannya. Dan benar saja, di malam harinya Songjong pun mulai beraksi, dia lalu bersiap untuk menculik Sumier. Tapi lagi-lagi Xiao Bai kembali muncul untuk menghentikannya. Dan akhirnya pertarungan pun dilakukan. Alhasil Xiao Bai pun mampu mengalahkannya yang membuat nilai pengalamannya itu kembali meningkat guys. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.